Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam semangat untuk kita semua. Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan untuk kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang teks deskripsi. Lebih khususnya, kita akan mempelajari pengertian, ciri, dan jenis teks deskripsi. Jadi, selamat menyaksikan. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini yaitu 3.1. Mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Lalu, tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian teks deskripsi, menentukan ciri teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Sebelum masuk ke materi, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa berikut ini. Dari lagu tersebut, Ismail Marzuki sebagai sang pencipta lagu tersebut mendeskripsikan keindahan Indonesia lewat lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, keindahan apa saja sih yang dideskripsikan Ismail Marzuki melalui lagunya? Dan kata-kata apa saja yang menunjukkan bahwa lagu di atas atau lagu tersebut mendeskripsikan keindahan Indonesia? Keindahan-keindahan yang dideskripsikan atau digambarkan dalam lagu karya Ismail Marzuki tersebut adalah yang pertama yaitu keamanannya. Keamanan yang dideskripsikan dalam bait pertama menjelaskan bahwa Indonesia negeri aman dan makmur. Kemudian yang kedua, dari keindahan pulaunya. Pulau yang ada di Indonesia dideskripsikan sebagai pulau yang indah, bahkan disebut dengan Pulau Melati, karena bunga melati menandakan kesucian dan keindahan.
Lalu yang ketiga, yaitu menggambarkan keindahan pantainya. Nah, keindahan pantai Indonesia ini dideskripsikan dalam lagu tersebut dengan menggunakan majas personifikasi, penginsanan dari pohon kelapa yang bisa melambai. Lalu ada kata yang digunakan dalam lagu ini itu bukan kelapa, melainkan nyiur yang searti dengan kelapa. Dari video lagu tersebut, itu termasuk dalam salah satu jenis teks deskripsi. Terus selain di sebuah lagu, di mana saya bisa menemukan teks deskripsi, Bu? Nah, kalau ada yang berpikir seperti itu, berarti kamu bisa menemukan teks deskripsi itu di buku yang berisi informasi perjalanan, terus ada film, terus cerpen, program TV jalan-jalan, atau program TV kuliner. Jadi, apa sih pengertian dari teks deskripsi? Nah, yang dinamakan teks itu adalah sebuah bacaan. Dan deskripsi itu kata kuncinya adalah menggambarkan. Berarti teks deskripsi adalah bacaan yang menggambarkan secara rinci bagian-bagian suatu objek, misalnya bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda, ataupun pemandangan alam, sehingga seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, dan merasakan atau mengalami peristiwa atau objek yang digambarkan tersebut. Nah, jadi walaupun pembacanya itu tidak melihat atau mendengar atau merasakan secara nyata objek tersebut, namun ketika membaca teks deskripsi, pembaca itu dapat seolah-olah tuh bisa melihat, mendengar atau merasakan objek yang digambarkan penulis tersebut. Seperti itu. Setelah kita sudah sama-sama mengetahui apa sih pengertian dari teks deskripsi, nah, selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri teks deskripsi. Ciri yang pertama, secara tujuan kita sudah sama-sama mengetahui ya bahwa teks deskripsi itu adalah bacaan yang menggambarkan objek secara rinci agar pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan atau mengalami objek yang dideskripsikan. Nah, selanjutnya, ciri yang kedua, secara objek, teks deskripsi itu bersifat khusus atau pendapat personal dari penulisnya. Contohnya, kita misalnya akan mendeskripsikan seekor kucing. Nah, kucing harus lebih spesifiknya lagi nih objek yang dibicarakan. Kucing yang mana nih? Ya, kucing siapa sih? Misalnya kucing peliharaannya si Bagas. Nah, karena kucing peliharaannya Bagas itu belum tentu sama dengan kucing peliharaannya si Ani, misalnya seperti itu. Kemudian ciri yang ketiga, yaitu secara isinya, teks deskripsi itu harus mendeskripsikan bagian-bagian objeknya secara rinci. Nah, misalnya kita mau mendeskripsikan kucingnya si Bagas. Berarti bagian-bagian apa saja yang mesti kita deskripsikan? Misalnya kita bisa mendeskripsikan warna bulunya, warna matanya, bentuk hidung, bentuk ekor, atau jenis kucingnya. Seperti itu. Setelah kita mengetahui pengertian dan ciri teks deskripsi, selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki dua jenis, yaitu jenis yang pertama adalah teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks. Misal, teks tentang mengulas tempat wisata atau teks yang mengulas keindahan Pantai Anyer, seperti itu. Lalu, jenis yang kedua adalah
teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Misal, teks deskripsi yang berada di dalam teks cerpen, novel, lagu, ataupun iklan. Nah, untuk cerpen novel, biasanya teks deskripsi itu ada di dalam teks cerpen novel itu menggambarkan tokoh atau menggambarkan latar dari novel ataupun cerpen tersebut. Nah, kalau untuk lagu, kita sudah sama-sama mengetahui ya, contoh lagu Rayuan Pulau Kelapa yang pertama kali kita bahas itu adalah lagu yang ada teks deskripsinya. Lalu kalau untuk teks iklan, biasanya teks deskripsinya itu berupa mendeskripsikan produk-produk dari iklan tersebut. Seperti itu, paham ya? Berikut ini adalah contoh dari teks deskripsi. Jadi kalian bisa melihat di sebelah kiri kalian itu ada teks deskripsi yang berjudul Ayah Panutanku. Mari kita sama-sama membacanya ya. Ayah panutanku. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Dari teks tersebut, kita mengetahui bagaimana dari segi tujuan itu kita sebagai pembaca seolah-olah dapat melihat bagaimana bentuk fisik dari ayah yang bernama Abu Salman. Kemudian kita pun bisa merasakan bagaimana kesabaran yang ditunjukkan dari ayah yang bernama Abu Salman tersebut. Lalu dari segi objek, objek yang digambarkan adalah sesosok ayah yang lebih khususnya lagi yaitu ayah yang bernama Abu Salman yang menjadi panutan bagi anak-anaknya. Nah, lalu dari segi isinya juga menggambarkan secara rinci bagian-bagian dari sesosok ayah yang bernama Abu Salman tersebut. Misalnya seperti menyebutkan umur, postur tubuh, warna rambut, kulit, bentuk wajah, ataupun sifatnya. Jadi penggambaran tentang ayah tersebut tentu berbeda dengan penggambaran ayah-ayah yang lainnya. Seperti itu. Sudah paham ya? Begitulah tadi kita sudah sama-sama belajar tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks deskripsi. Semoga kalian paham ya apa yang tadi disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.